Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya Indah Adenul Hidayah bersama rekan saya Mela Febriani Astuti dan juga Nisa Nurul Fajrin akan mempresentasikan mengenai kasus pelanggaran etika bisnis pada PT Megasari Makmur. Kasus ini kami dapatkan dari website ekonomi.com. Semoga ini bisa bermanfaat. Adapun poin-poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama, kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur. Yang kedua, mengenai analisis permasalahan. Kemudian, siapa yang bersalah pada kasus ini? Mengapa hal ini bisa terjadi? Pelanggaran etika, pelanggaran tertulis, dan juga yang terakhir ada penyelesaian kasus ini seperti apa. Langsung saja kita ke kasusnya. PT Megasari Makmur adalah perusahaan yang cukup terkenal dengan salah satu produknya berupa obat nyamuk dengan merek HIT. Namun belakangan diketahui jika produk tersebut telah melanggar etika bisnis. Banyak masyarakat telah mengenal produk tersebut sebagai produk obat nyamuk yang murah, tetapi memang sangat efektif. Sayangnya, merek itu pada akhirnya harus menarik diri dari peredaran. Alasannya mengandung zat aditif perfosfur dan klorofos yang merupakan salah satu bentuk pestisida. Pihak kesehatan menilai jika zat tersebut sangat berbahaya untuk sistem kesehatan manusia. Bahkan, lebih parahnya bisa menyebabkan keracunan pada darah apabila terlalu banyak menghirup udara yang telah bercampur dengan produk tersebut. Analisis permasalahannya adalah dalam berbisnis memang sudah bukan rahasia lagi jika moral dan kejujuran adalah yang nomor satu, apalagi mengenai kata benar dan salah. Dalam studi kasus produk ini, kesalahan yang telah mereka lakukan memang cukup fatal, sehingga harus menarik penjualan. Selanjutnya, apabila terjadi pelanggaran etika bisnis seperti ini, siapa yang salah? Seperti yang kita ketahui bahwa dalam setiap perusahaan modern, apabila melakukan kesalahan dalam bentuk apapun, maka yang bertanggung jawab adalah kelompok tersebut, dalam artian seluruh komponen yang telah terorganisir di dalamnya. Selayaknya pandangan para kritikus, hal ini merupakan bentuk tindakan secara sadar dan bersama-sama. Meskipun begitu, pihak karyawan tidak bisa berada dalam posisi salah, sebab dalam sebuah birokrasi besar yang mereka memiliki faktor ketidaktahuan dan ketidakmampuan. Jadi, lebih ke para atasan, para petinggi dari perusahaan tersebut. Kemudian, mengapa bisa terjadi? Dalam sebuah perusahaan memang tersusun atas birokrasi atau sistem yang runtut dan sistematis, sehingga dalam sebuah keputusan tidak mungkin melakukannya hanya seorang diri. Jadi, sudah pasti bentuk pelanggaran ini merupakan kesalahan bersama. Selain itu, hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan terkait zat-zat kimia serta abainya para pengurus perusahaan tersebut. Apabila mereka lebih peduli dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, maka tidak mungkin pelanggaran moral seperti ini akan terjadi. Perkenalkan, nama saya Mela Febriani. Di sini saya akan menuliskan presentasi mengenai pelanggaran etika bisnis PT Megasari Makmur. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin. Yang pertama ada pelanggaran etika, pelanggaran tertulis, dan bagaimana tindakan penyelesaiannya. Nah, di sini ada pelanggaran etika. Etika dalam berbisnis adalah standar formal dan non-formal. Hanya saja tergantung dari pelaku usaha tersebut bagaimana akan menerapkannya pada organisasinya. Faktanya, PT Megasari Makmur telah gagal mengaplikasikan moral tersebut sehingga secara sadar melanggar prinsip kejujuran. Hanya berasumsi berdasarkan keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya produksi minimal. Bukan berarti bisa mengabaikan begitu saja dampak negatifnya. Meskipun pada akhirnya sudah minta maaf, akan tetapi seharusnya mereka bisa berpikir lebih cerdas mengenai efek jangka panjang. Yang selanjutnya ada pelanggaran tertulis. Pada dasarnya perusahaan tersebut telah melanggar banyak peraturan
dan dikenai pasal berlapis. Hal ini berdasarkan penetapan regulasi dalam undang-undang berikut ini pemaparannya. Yang pertama, dikenakan pasal 4 tentang hak konsumen, ada pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha, pasal 8 tentang larangan pengusaha melanggar standar bahan baku, yang terakhir ada pasal 19 tentang pengusaha yang harus ganti rugi atas tindakannya yang keliru. Dari beberapa contoh pelanggaran etika bisnis PT Megasari Makmur tersebut sudah cukup membuat merosot, apalagi dari segi kepercayaan konsumen. Yang selanjutnya ada bagaimana sih tindakan penyelesaiannya. Sebagian bentuk hukum dan tanggung jawab dari pihak produsen, mereka bukan hanya sekadar minta maaf tetapi juga bersedia untuk menarik seluruh produk obat nyamuk tersebut dari pasaran. Selain itu, mereka mengajukan surat perizinan untuk memproduksi kembali. Namun, produk kali ini mereka pastikan akan sesuai dengan regulasi. HIT aerosol yang baru oleh produsen diciptakan menggunakan formula yang berbeda dan tentunya bebas dari zat berbahaya seperti pada pelanggaran sebelumnya. Bahan setiap zat yang akan mereka campurkan telah melalui proses uji yang panjang dan lolos dari izin pemerintah. Barulah pada 22 September 2006, produk HIT aerosol yang baru benar-benar memperoleh perizinan untuk mengedarkan produknya secara resmi. Contoh pelanggaran etika bisnis terhadap produk HIT ini memang cukup membuat rugi banyak pihak, bahkan tanpa memperhatikan regulasi dan moral. Maka dari itu, perusahaan tersebut sama saja dengan bunuh diri.